semuanya, selamat datang kembali di vlog Energi Moru. Dan pada kesempatan kali ini saya ada kedatangan satu motor baru, modelnya baru, mesinnya juga baru, yakni Yamaha Fazio 125. Kebetulan Fazio ini ada dua tipe. Yang pertama ini tipe Neo, dan yang di depan saya pun ini tipenya tipe Neo. Dan juga ada tipe satunya lagi yang tipe Fazio Luxury. Apa aja yang ada di dalamnya nanti kita simak satu persatu. Tonton terus ya. Oke, kita awali dengan mesinnya. Yamaha mengklaim ini adalah mesin baru dengan kode B3JAT, di mana ini merupakan mesin yang kode baru yang ditawarkan oleh Yamaha, berbeda dengan tipe di Vino, yaitu 3NR. Kalau misalkan ini yang teman-teman penasaran akan suaranya, saya akan coba nyalakan ya. Yes, ini si Peugeot ini dia sudah menggunakan sistem untuk menyalakan mesinnya, sudah menggunakan smart motor generator. Jadi untuk si mesin di Fazio ini dia tidak ada suara jetak atau suara gesekan antara crankcase dengan dinamo, karena ini sudah menggunakan puli yang langsung terhubung dengan crankcase, sehingga untuk suara pada saat menyalakannya ini suaranya lebih halus dan tidak terdengar noise pada saat menyalakannya. Lalu kita coba lihat di tombol posisi kemudi. Ini ada panel LED yang kemungkinan besarnya hanya sekitar di 3 atau 4 inci ya, kalau misalkan kita bisa kira-kira. Dan di dalamnya itu sangat sederhana banget, cuman ada odometer, terus ada trip ya, ini untuk mengetahui jarak dari titik A ke titik B. Terus ada juga jam digital dan juga indikator baterai. Oh ya, indikator baterai ini sangat berfungsi banget untuk teman-teman yang berniat membeli motor ini, karena si Peugeot ini dia tidak dilengkapi dengan engkol, sehingga fungsi indikator baterai sangat berguna banget apabila si indikator baterainya ini sudah mulai melemah dan akan memberikan satu notifikasi terhadap di speedometer. Dan masih di stang kemudi, kalau misalkan kita lihat di sebelah kanan ini ada tombol smart stop system, di mana si Peugeot ini akan berhenti mesinnya apabila didiamkan selama 5 detik pada saat digunakan. Terus ke bawahnya ini ada lampu untuk lampu hazard. Di sini ada tuas untuk menyalakan mesin, dan juga untuk di sebelah kiri ini ada lampu high beam dan low beam, dan juga ini di sini ada lampu sen, dan juga tentunya ini lampu klakson. Kalau misalkan kita lihat desain si stang kemudi di Fazio ini frame-nya menyatu. Kalau misalkan ada kerusakan atau apa, ini pasti si kompartemen ini halus dibuka semua. Berbeda kalau misalkan ada di motor-motor lain, biasanya ini suka ada partisi di port sebelah sini dan juga di port sebelah sini, sehingga lebih mudah apabila ada trouble. Dan dari segi headlamp, kalau misalkan kita lihat, ini adalah lampu tipe LED backlight, di mana untuk bawahnya ini adalah untuk lampu low beam. Sementara kalau misalkan kita ingin untuk lampu utamanya ini ada di sebelah atas, dan di sini juga ada sedikit ini lampu hampir ini bukan lampu ini ya, bukan lampu DRL ini aja. Ini hanya pantulan dari sinyal cahaya dari lampu utama. Sementara untuk lampu
high beamnya itu berada di bawah, sehingga kalau misalkan dinyalakan high beamnya ini dua-duanya ini menyala. Kalau misalkan pada saat on doang, ini yang nyala ini adalah posisi tombol atas. Terus kalau misalkan kita lihat di lampu sein, kalau misalkan kita lihat lampu sein, ini lampu bohlam, tapi Yamaha pinter. Kalau misalkan kita lihat lampu sein ini lampu bohlam, tapi dilengkapi oleh ada semacam di blur, sehingga kalau lampu sein ini tidak kelihatan seperti lampu bohlam, seolah-olah ini terlihat seperti lampu LED, sama halnya yang ada di sebelah sini, dan desainnya itu melonjong. Dan kalau kita lihat di bagian deck dashboard si Pajero ini, kalau misalkan kita lihat motor ini decknya cukup luas, di mana di kuncinya ini sudah menggunakan keyless. Terus di sini ada port charger yang cukup besar, yang cukup dengan lubang yang cukup besar untuk menyimpan handphone juga, dan handphone ini bisa disimpan di sini dengan posisi miring, karena kalau misalkan kita lihat posisi sebelah kanan ini si space-nya ini lebih dalam, sehingga sangat cocok untuk disimpan handphone. Terus kalau misalkan di sini apabila teman-teman yang senantiasa melakukan riding dengan sering membawa minuman, ini kemungkinan satu botol ukuran 600 mm ini bisa disimpan di sini. Terus kalau misalkan kita lihat lagi, di sini ada hook yang ini saya baru melihat. Kalau misalkan di Yamaha ini ada hooknya, ada tuas penguncinya seperti ini, dan ini sangat klasik sekali, dimana ini seperti sebuah kawat keras yang didesain sedemikian rupa menyerupai cocok banget dengan desain si Pajero ini. Ada tambahan lagi di sebelah kiri, di sebelah belakang, sehingga ada dua si hooknya, sehingga lebih memudahkan Anda untuk membawa barang-barang. Kalau misalkan kita lihat di mana letak akinya ini berada di sini. Namun teman-teman nggak perlu khawatir, karena kalau misalkan kita lihat itu ada dua pengamanan yang kalau misalkan ini tidak terlalu ringkih apabila di kebanjiran, karena di dalamnya ini ada dua penutup untuk mengunci, untuk mengamankan si aki tersebut. Dan kalau misalkan kita lihat di sektor bagasi, untuk membuka bagasinya ini teman-teman cukup tekan ke kiri. Oke, karena kalau misalkan kita lihat di sini ada bagasi yang cukup luas. Si ukurannya sekitar di 17,4 liter, di mana ini sudah bisa masuk satu sepatu, dan mungkin untuk helm bawaannya mungkin ini masih bisa digunakan. Kalau misalkan ini ada satu kertas yang poster, ini bisa masuk, sehingga ini aman untuk membawa barang kendaraan. Oh iya, tentu kalau misalkan kita lihat Yamaha emang agak untuk kenyamanan dan keamanan barang bawa emang mungkin sudah safety, karena di sini pun dilengkapi dengan bantalan karet yang ini akan menjaga apabila si motor ini digunakan pada saat kehujanan, sehingga kalau misalkan kita lihat ini akan menutup dengan sempurna dan tidak akan kemasukan air. Tapi kalau misalkan kemasukan air, biasanya di sini suka ada lubang untuk menyalakan. Nah, saya coba. Oh iya, tentu di sini mana ya? Ada lubang untuk pembuangan nggak? Kalau misalnya, oh di sini tidak ada lubang untuk pembuangan, tapi setidaknya bisa masuk ke airnya, bisa masuk ke celah-celah di dua baut ini. Oh, ketinggalan. Kalau misalkan di sini, ini baru pertama kali Yamaha menyematkan kompartemen port yang sangat baik ya. Ini fungsinya mungkin ini untuk pada saat diservis si kabel ini bisa dicolokkan ke komputer, sehingga tidak perlu membuka bodi pada saat untuk servis, karena mungkin kalau untuk zaman sekarang ini untuk servis ini motor sudah terkomputerisasi
kepada dan terhubung kepada komputer, di mana dalam membersihkan atau apa-apanya untuk mengecek segala sesuatunya apabila ada trouble, ini bisa langsung terdetek oleh komputer. Dan saya suka dengan bentuk behel dari ini saya lihat ini sangat terlihat kokoh dan juga sangat worth it. Dan untuk bodi bagian lampu belakang, ini pun lampunya yang belakang ini lampunya masih menggunakan lampu bohlam, tapi sekali lagi Yamaha itu pinter. Dia menutupi lampu bohlam tersebut dengan mika yang diblur seolah-olah ini menyerupai lampu LED. Baik di stop lamp belakang, di lampu sen, dan juga kalau misalkan kita lihat di sebelah kiri si Fazio ini ada punch hole yang agak unik. Kalau misalkan kita lihat di sini ada emblem Fazio, dan juga ini ada 2 buah mur yang mungkin ini pastinya ini bisa digunakan untuk aksesoris tambahan seperti yang ada pada teasernya atau pada saat video si motor ini. Kita lanjut ke profil ban di Yamaha Pajero ini. Untuk profil bannya baik depan atau belakang ini sudah menggunakan profil ban berukuran 110/70, dimana kalau misalkan kita lihat untuk dari segi tinggi ban ini posturnya agak sedikit tipis. Ini lebih menguntungkan untuk orang-orang yang memiliki postur rata-rata orang Indonesia itu di 165 sampai dengan 175 cm, sehingga ini untuk jarak kaki ini agak untuk lebih sedikit tidak terlalu jinjit. Dan dimana Yamaha ini baru di tipe Pajero ini dia menggunakan profil ban Dunlop, berbeda dengan motor-motor Yamaha yang generasi sebelumnya yang sekelas 125. Ini biasanya Yamaha menggunakan ban itu dari platform IRC. Kalau ini bisa dilihat plafonnya ini bannya ban Dunlop. Dan secara keseluruhan motor ini memang dari segi desain ini lonjong membulat, sama halnya mulai dari cover knalpot dan juga di dari blok CVT, dan juga emang terdapat perbedaan. Kalau misalkan lihat ini mesin baru dengan kodenya adalah BEJ. Jadi ini kode baru, mesin baru yang disematkan oleh Yamaha, dan juga ini mesinnya Yamaha mengklaim ini sudah ada tambahan hybrid kalau Yamaha bilang. Jadi pada saat berakselerasi motor ini ada tambahan tenaga dari port aki yang disalurkan ke ruang bakar, sehingga ini lebih menambah lagi tenaga di motor ini pada saat berakselerasi. Dan kalau misalkan kita lihat dari kuncinya, ini hampir sama dengan kunci yang digunakan oleh kakak-kakak pendahulunya yang menggunakan keyless. Ini bentuknya masih sama, dan juga ada answer back di sini. Kalau misalkan kita lihat knobnya, ini knob yang saya lihat baru ya. Berbeda dengan Aerox. Kayak Aerox ini dia agak lebih melancip, kalau ini agak lebih sedikit bulat. Dan kalau misalkan kita lihat untuk di dalamnya ini ada posisi off, dan untuk menyalakan ini ke posisi on. Ini sudah bisa untuk di starter. Oke, cukup lembut suaranya. Kan kalau misalkan untuk membuka bagasi, Anda cukup memutar si knob ini ke samping, langsung bagasinya bisa dibuka. Oke, di sini ada posisi on, open, off, dan juga untuk menguncinya harus diputar ke sebelah kiri, sehingga ini mengunci dengan optimal. Dan juga sudah dilengkapi dengan Yamaha Motorcycle Connect. Ini sudah bisa terhubung melalui aplikasi Maya.
Oke, demikian video ulasan singkat ini saya buat. Semoga ada gambaran khususnya bagi Anda yang ingin memiliki motor baru yang memiliki desain Tenri dan juga desain fitur klasik. Motor ini setidaknya cocok untuk Anda miliki dengan budget yang harganya sekitar di 22.100.000 untuk yang Neo dan 22.400.000 untuk yang tipe luxury. Dan juga perbedaan dengan tipe Neo dan tipe luxury ini secara fitur semua sama, yang berbeda hanya dari segi desain warna. Akhir kata, Regi Septian pamit. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dadah.